Beijing adalah ibu kota Republik Rakyat Tiongkok dan salah satu kota terpadat di dunia, dengan populasi sekitar 21.150.000 penduduk pada tahun 2013. Kota metropolis yang terletak di Tiongkok Utara ini diperintah sebagai sebuah munisipalitas dikontrol langsung di bawah pemerintahan nasional dengan 16 daerah urban, suburban, dan distrik pedesaan. Munisipalitas Beijing dikelilingi oleh Provinsi Hebei dengan pengecualian bertetangga dengan Munisipalitas Tianjin di sebelah tenggara. Secara bersamaan, ketiga divisi ini membentuk wilayah metropolitan Jing-Jin-ji dan wilayah ibu kota nasional Tiongkok. Kota Beijing memiliki sejarah yang panjang dan kaya yang berlangsung selama lebih dari 3.000 tahun. Sebelum penyatuan Tiongkok oleh Kaisar pertama pada 221 sebelum Masehi, Beijing selama berabad-abad telah menjadi ibu kota negara kuno Qi dan Yan. Pada milenium pertama pemerintahan kekaisaran, Beijing menjadi kota provinsial Tiongkok Utara. Kota tersebut berkembang pada abad ke-10 sampai abad ke-13 saat bangsa nomadik Khitan dan penjelajah hutan Jurchen dari tembok raksasa menyerang kawasan selatan dan membuat kota tersebut menjadi ibu kota dinasti mereka, yaitu dinasti Liao dan dinasti Qin. Saat Kublai Khan membuat Dadu menjadi ibu kota dinasti Yuan, pimpinan Mongol pada tahun 1279 sampai 1368, seluruh Tiongkok diperintah dari Beijing untuk pertama kalinya. Dan pada tahun 1949,
Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat Beijing menjadi ibu kota Cina bersatu sampai sekarang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Asikin. Today I will present my presentation about a tourist attraction in Beijing, ataupun tempat wisata yang ada di Beijing. Baik, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai Beijing. Seperti yang kita ketahui, Beijing itu merupakan ibu kota dari Republik Rakyat Tiongkok, China, dengan populasi terpadat di dunia. Kota Beijing ini juga merupakan pusat dari politik, ekonomi, serta budaya. Tidak heran jika tempat ini merupakan suatu tempat yang banyak destinasi pada wilayah tersebut. Berbagai objek wisata yang ada di China, baik contohnya yaitu tempat bersejarah, tempat berbelanja, taman, ataupun tempat wisata populer lainnya. Ini sangat banyak sekali yang ada di Beijing, sehingga tempat wisata yang ada di Beijing menjadi daya tarik bagi turis yang ingin melakukan liburan ataupun perjalanan ke Beijing. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa tempat terbaik dan terpopuler yang ada di Beijing. Oke, yang pertama saya akan menjelaskannya yaitu The Great Wall China ataupun Tembok Besar China. Jadi bangunan ini memiliki panjang sekitar 800 km dan ini menjadi salah satu keajaiban dunia. Bangunan ini layaknya seekor naga yang membentang luas dari arah timur ke barat di wilayah China. Jadi tak heran jika tembok besar ini pada zaman dahulu digunakan sebagai tempat benteng pertahanan pasukan China. Jadi tidak heran jika tempat ini menjadi salah satu tempat yang sangat populer yang berada di Beijing dan juga banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Selanjutnya yaitu The Place Museum. Jadi The Place Museum ini merupakan istana kerajaan selama periode dinasti Qing dan dinasti Ming, yaitu yang berada di tengah-tengah kuno Beijing. Jadi museum ini tentunya menunjukkan begitu berharganya benda sejarah China. Istana ini terdiri dari aula dan halaman yang terpisah. Kemudian bagian dari luar istana ini menjadi museum pada tahun 1914. Lalu ada bangunan Hall of Harmony yang merupakan bangunan kayu yang terbesar di China. Selanjutnya yaitu Yiyuan ataupun Summer Place. Jadi Summer Place ini merupakan kombinasi dari istana, danau, dan taman yang sangat indah dengan luas mencapai 297 hektar. Jadi istana ini berada di 15 km dari pusat kota Beijing. Telah ada sejak tahun 1750 dengan pemandangan yang sangat indah dari budaya Cina. Jadi untuk keliling dari taman ini harus menyewa perahu sambil menikmati keindahan, menikmati musik dan bisa membeli souvenir ataupun makanan. Selanjutnya yaitu Tiantan. Tiantan ini merupakan tempat pemujaan agama Konghucu dan Tao. Jadi bangunan ini dibangun sejak abad ke-15 Masehi. Luas lahan ini mencapai 2.700 km persegi. Tiantan juga sering dikenal sebagai Temple of Heaven ataupun arsitektur dari bangunan Tiantan ini melambangkan hubungan antara bumi dan langit. Selain itu, sekitar kawasan ini terdapat taman untuk bermain, untuk berolahraga, dan lain sebagainya. Kemudian ada ruang terbuka dan bangunan di samping itu sering digunakan untuk sebagai tempat presentasi ataupun pertunjukan seperti contohnya yaitu tarian. Oke, selanjutnya yaitu Great Wall of Beijing. Ini merupakan bagian dari tembok besar China yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Jadi ini berada sekitar 80 km barat laut dari kota Beijing. Kawasan ini sangat indah karena daerahnya yaitu terdapat pegunungan dengan pohon-pohon hijau dan udara yang sejuk. Selain itu, pengunjung bisa membeli souvenir, makanan, dan minuman di kawasan ini. Selanjutnya yaitu Tiananmen. Tiananmen ini merupakan gerbang dari komplek Forbidden City yang menjadi salah satu simbol penting di China sampai sekarang. Tembok gerbang ini mempunyai panjang 66 meter dan lebar 37 meter dan tinggi mencapai 32 meter. Keunikan dari bangunan ini yaitu terdapat 4 patung singa yang sangat eksotis. Oke,
Selanjutnya yaitu Ginseng Park ataupun Taman Ginseng. Ini merupakan kekaisaran di sebelah utara Forbidden City dengan luas mencapai 23 hektar. Dan para pengunjung ini bisa menikmati pemandangan kawasan Forbidden City ini di bukit yang sangat indah. Walaupun tempat ini tidak terlalu luas, namun kawasan ini sangat indah dan asri karena banyak pepohonan. Selain itu, bisa menemukan bunga peony yang sangat indah untuk dinikmati. Selanjutnya yaitu Ming Dynasty Tomb ataupun tempat komplek pemakaman yang sangat luas, yaitu khusus dibangun untuk para penguasa dinasti Ming. Tempat ini dianggap sebagai salah satu pemakaman terbesar di dunia selain dari piramida yang berada di Mesir. Jadi keunikan dari komplek ini adalah arsitektur dan desain yang sangat menakjubkan. Jadi untuk para wisatawan itu bisa menemukan berbagai macam aneka patung yang sangat eksotis. Oke, selanjutnya yaitu Wanfuqing. Wanfuqing ini merupakan tempat perbelanjaan yang berada di distrik Dongcheng, Beijing dengan panjang jalan itu sekitar 1,8 km. Destinasi tempat belanja ini merupakan salah satu kawasan yang tersibuk untuk para wisatawan. Ini bisa menemukan barang fashion dan branded, contohnya seperti Gucci, Prada, dan masih banyak lagi. Akan tetapi banyak juga barang dengan merek yang terkenal dan cukup murah, yaitu contohnya seperti Zara, ada H&M dan lain sebagainya. Terdapat banyak aneka mall, store dan lain sebagainya. Jadi para wisatawan ataupun pengunjung ini bisa membeli makanan, minuman untuk oleh-oleh ataupun bisa membeli souvenir yang keren pada kawasan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu Beihai Park, yaitu merupakan taman publik yang sebelumnya bekas taman kerajaan yang berada di sebelah barat laut Forbidden City. Di kawasan taman ini terdapat bangunan bersejarah, kuil, istana yang menarik, dan para pengunjung juga bisa menghabiskan waktu untuk menikmati pemandangan yang sangat indah. Ada pemandangan danau serta pagoda putih yang mengesankan. Selain itu terdapat berbagai toko souvenir dan tea house untuk sekedar menikmati minuman. Itulah informasi mengenai tempat wisata terkenal yang berada di Beijing. Sebenarnya masih ada banyak lagi objek wisata yang ada di Beijing untuk liburan. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Tachao Caca. Hari ini saya akan memperkenalkan beberapa ciri khas makanan dari Beijing, or native speaker say Beijing. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa makanan yang menjadi salah satu incaran bagi para turis atau travelers. Yang pertama yaitu Peking duck atau Beijing Goya. Ini merupakan salah satu makanan terfavorit yang paling banyak dicari jika berkunjung ke Beijing, dan biasanya jika sudah sampai ke Beijing itu tidak pas rasanya jika tidak mencicipi olahan makanan ini. Pada awalnya Beijing Goya ini merupakan makanan para raja. Untuk pengolahan Peking duck ini menggunakan bebek khusus yang diternak oleh masyarakat Beijing, yang pengolahannya dimulai dengan merendam bebek tersebut pada cairan bumbu cabai selama 24 jam yang disebut dengan gochujang. Kemudian digantung pada suhu ruangan selama 6 jam dan dipanggang dengan suhu 180 derajat selama 45 menit. Kemudian yang kedua yaitu ada Jamianjiang atau cool noodles. Ini dapat diartikan sebagai mie-nya orang Beijing. Dan mie ini dikonsumsi pada saat musim panas. Mie ini terbuat dari mie gandum, kemudian di atasnya diletak dengan potongan timun, potongan daging, dan saus kacang. Dan ini bisa dijumpai di tepi jalan dan restoran di Beijing. Dan ada salah satu restoran yang sangat terkenal, yaitu Beijing Jiaqiang Noodle King. Kemudian yang ketiga yaitu Jingjiangrao. Ini merupakan daging iris ala Beijing, merupakan tradisional meat
from Beijing yang menggunakan saus soybean sauce dan kemudian dibungkus lagi dengan soybean wrap. Yang terakhir yaitu Kung Pao chicken. Ini merupakan salah satu olahan ayam yang dipotong dadu kemudian dibumbui dengan cabai, saus asam manis. Ini merupakan salah satu restoran rekomendasi dari para travelers yang telah mereview dan mereka mengatakan bahwa restoran ini sangat direkomendasikan untuk penikmat Peking duck atau Beijing Kaoya. Snacks in Beijing. Ada beberapa olahan makanan yang bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai snack atau makanan ringan yang paling banyak dicari di Beijing. Yang pertama yaitu danghulu. Ini merupakan sate manisan buah dari Beijing yang panjangnya mencapai 20 hingga 30 cm dengan paduan rasa buah-buahan segar seperti anggur, kiwi, pisang, nanas. Dan ini merupakan salah satu olahan yang paling banyak digemari oleh anak-anak dan terbilang murah. Kemudian yang kedua itu Qinpiang. Ini merupakan martabak ala Beijing, namun pembuatannya cukup berbeda karena Qinpiang ini dibuat mirip dengan pembuatan kue krep yang isinya terdapat berbagai macam sesuai dengan permintaan konsumen. Namun yang paling favorit itu yaitu isi telur. Kemudian di sini juga terdapat yang raw chuan, yang mana ini merupakan salah satu favorit para travelers yang dicari di street food, yang mana this is made with 4 to 5 piece of lamb, kemudian di grill atau dibakar. Kemudian yang terakhir yaitu Beijing Suang Nai. Ini merupakan salah satu yogurt dari Beijing yang dibuat sejak lama dan memiliki banyak khasiat bagi tubuh. Berikut merupakan salah satu street food yang paling banyak dikunjungi dan terkenal dari Beijing, yaitu Wangfu Chiang Street. Wangfu Chiang Street ini merupakan salah satu street food yang menjual berbagai macam olahan makanan khas Beijing seperti sate scorpion, dan Wangfu Chiang ini buka pada hari Sunday until Saturday pukul 12 siang hingga pukul 19:59 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizkia Rizkinani. I will tell you about souvenir from Beijing, China. So, when we visit Beijing, there must be a Chinatown in the center souvenir. Jadi, ketika kita mengunjungi Beijing, ada satu kota yang bernama Chinatown, dan di sana kita dapat memilih banyak souvenir yang akan bisa kita bawa untuk sebagai oleh-oleh untuk kerabat kita. So, what are the souvenirs that you can buy in Beijing? I will tell you the souvenir you can buy. So, the first thing you can buy in Chinatown is silk. Silk, maksudnya adalah sutra, di mana sutra ini merupakan quality of silk and fabric in China is the number 1 in the world. Jadi kualitas dari sutra Cina ini merupakan kualitas nomor 1 yang ada di dunia. Nah, selain nomor 1, kain sutra merupakan kain yang sangat menawan dan mewah sehingga dapat dijadikan sebagai oleh-oleh yang akan kita berikan kepada kerabat kita. The second thing you can buy in Chinatown is antique keramik, di mana antik keramik ini merupakan juga incaran para wisatawan untuk dapat dijadikan sebagai oleh-oleh, dan di mana antik keramik antik ini menggambarkan tradisi dan kebudayaan Tiongkok. Nah, oleh sebab itu keramik yang antik ini juga
dapat dijadikan sebagai oleh-oleh khas dari Cina. The third is the jade, where jade can be tempting choice for visitor, especially women folk. Nah, jadi batu gio atau jade tadi merupakan pilihan yang sangat menggiurkan bagi para pengunjung untuk dijadikan sebagai oleh-oleh, terutama bagi para kaum wanita. Nah, pengunjung bisa memilih batu gio ini dengan berbagai macam bentuk seperti cincin, bros, gelang, anting, kalung, dan lainnya. Nah, ukuran batu giok juga beragam, mulai dari yang besar hingga yang kecil, dan bentuknya unik-unik dan juga cantik. The fourth is a tea. Whereas we know tea is some of the most popular tea in the country, include black tea, green tea, fruit tea, baked tea, and oolong tea is from China, right? Jadi beberapa teh yang sangat populer di negeri Panda tersebut antara lain tuh yaitu adalah teh hitam, teh hijau, teh wangi, teh bata, dan teh oolong. Nah, pengunjung bisa membawa berbagai teh yang sesuai dengan lidah untuk dinikmati di tanah air serta dibagikan kepada para rekan-rekan karib kerabat. Kenapa teh? Karena teh juga merupakan salah satu yang paling merupakan ciri khas dari negeri Panda tersebut. Five is a traditional China medicine, whereas the China herbal medicine are very interested in tourists. Nah, jadi seperti yang kita tahu, obat-obatan herbal dari Cina merupakan salah satu yang paling banyak diminati oleh masyarakat, baik masyarakat Indonesia maupun dari berbagai negeri lainnya. Oleh sebab itu, jika kita berkunjung ke Cina, khususnya di Beijing, kita dapat menemukan obat-obat herbal tersebut di Chinatown. Untuk oleh-oleh yang keenam, yaitu ada sepatu Neil Yangsheng, di mana Neil Yangsheng tersebut merupakan salah satu merek sepatu yang sudah sangat tua yang ada di Beijing. Dan sepatu Neil Yangsheng ini juga digunakan sebagai sepatu seni bela diri yang ada di Cina. Oleh sebab itu, sepatu Neil Yangsheng ini dapat dijadikan oleh-oleh dan dapat menjadi pengingat kita akan Cina. Tujuh. Oleh-oleh yang ketujuh merupakan boneka panda, di mana kita tahu Cina merupakan salah satu negara yang mengembangbiakan panda sehingga menjadi negara negeri panda. Nah, untuk boneka panda itu sangat banyak dijual di Chinatown. Tidak hanya di Chinatown, kamu juga akan dapat menemukan boneka panda dimanapun toko souvenir yang ada di Cina, terutama di Beijing. Atau yang ke-8 merupakan clothes atau pakaian. Nah, clothes of various model and quality can be selected to be used at various event. Jadi baju dengan berbagai model dan kualitas dapat dipilih untuk digunakan di berbagai acara. Nah, baju yang dijual biasanya digunakan mulai dari acara formal, non formal hingga piyama tidur pun dapat dibeli tentunya dengan harga murah. Untuk yang ke-9 yaitu adalah elektronik, di mana yang kita tahu bahwa elektronik itu banyak sekali yang berasal dari Cina, baik itu handphone, laptop, TV, kulkas, maupun lainnya. Nah, untuk wisatawan yang ingin menambah ataupun mengupgrade gadgetnya, nah kamu akan menemukan gadget atau elektronik lainnya dengan harga murah di Cina. Yang ke-10, jadi yang ke-10 ini merupakan salah satu yang sangat banyak diminati oleh para wisatawan. Yang ke-10 ini merupakan apa? Ayo ngaku, siapa yang gak suka makan? Pasti semuanya suka kan? Nah, yang ke-10 ini merupakan cemilan khas Beijing. Di Beijing, salah satu daerah yang terkenal akan snack-snack ringannya, makanannya, wisata kulinernya, yaitu adalah Shecheng. Jadi banyak snack-snack ringan yang dapat dijadikan oleh-oleh para wisatawan, seperti biskuit, roti, aneka gorengan dan aneka keripik juga yang lainnya.
berasal dari si Cheng ini dan dapat ditemukan juga di Chinatown. Maybe just that I can tell you about souvenir from China or Beijing and Chinatown. Maybe you can search again in a Google. So, oh iya, satu lagi, jangan lupa nawar ya kalau misalnya lagi belanja. Karena kalau misalnya kita belanja di Beijing untuk membeli oleh-oleh, kita bisa mendapatkan potongan sampai dengan 50% dari harga pertama yang ditawarkan oleh para penjualnya. Nah, untuk memperoleh kepuasan dalam berbelanja, kita harus menjadi pengunjung yang kuat dan juga handal dalam melakukan tawar-menawar. Mungkin hanya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mirna Nelviani. My absent number is 5. Today I will tell you about the currency, the Chinese or Beijing currency. The Chinese or Beijing currency is officially called yuan and is also known as renminbi atau RMB or people's money. You may also hear it's called kuei, an informal expression like buck. But old and new styles of bills circulate simultaneously in China, and many denominations have both coins and bills. The Bank of China issues bills in denomination of 1 green, 5 purple, 10 turquoise, 20 brown, 50 blue-green, and 100 red yuan. There are yuan coins too. The yuan subdivides into 10-cent units called Chiao or Mao. The yuan subdivides and coin of 1, 2, and 5, the smallest denomination in the range, which come in coins and occasionally tiny notes of 1, 2, and 5. These are largely useless to day-to-day exchange.